Bapak Ibu Majelis Guru SMPN 28 Muara Jambi. Marilah senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmatnya, sehingga pada hari ini kita bisa bertatap muka, yaitu di dalam kegiatan komunitas belajar Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas undangannya, atas jamuannya, atas sambutannya di SMPN 28 Muara Jambi. Salawat beringkas salam, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Sekarang ini semuanya berjalan dari tahap pendidikan, ya Pak. Memang itu benar sekali, segala program sekolah kita itu semuanya berawal dari rapor pendidikan. Di mana rapor pendidikan itu dihasilkan dari asesmen nasional atau kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswa kita untuk meningkatkan literasi dan numerasi, dan juga dari survei lingkungan belajar yang kita isi sendiri. Nah, dari situlah mendapatkan beberapa indikator yang masuk di rapor pendidikan. Jika siswa kita itu melaksanakan kegiatan asesmen nasional tersebut, mereka akan menggunakan perangkat komputer seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya apakah hasil itu benar-benar mengukur seperti yang disampaikan oleh Bapak lagi, itu banyak faktor juga, seperti penggunaan teknologinya seperti apa, seperti murid kita itu paham nggak dengan soalnya gitu. Saya juga kadang memperhatikan anak-anak, kebetulan saya sebagai proktornya seperti itu, kadang tuh mereka nggak paham juga gitu Pak dengan soal yang muncul, dan ketika mereka menjawabnya kadang nggak paham, maka jawabannya juga berbeda dengan yang dimaksud oleh soal. Makanya banyak sektor-sektor di tempat kita itu yang nilainya merah, indikator-indikatornya. Itulah harapannya bagaimana literasi dan numerasi itu sangat penting sekali dalam proses pembelajaran, sehingga ketika nanti siswa kita itu menghadapi asesmen, mereka sudah terbiasa. Selanjutnya ini sudah 3 orang bergabung. Ada Pak Bono, Pak Abdul Somad, Pak Henry. Si interaktif di sini kan adanya interaksi kalau kita sebagai guru dengan murid-murid kita. Interaksi itu banyak sekali jenisnya, bisa interaksi secara langsung, secara lisan, karena itu juga ada salah satu indikatornya di dalam rapor pendidikan. Jadi bisa dengan media seperti ini. Kalau yang saya lakukan ini menggunakan Quizizz, kita presentasi pakai Quizizz, tapi siswa kita bisa bergabung di dalamnya untuk berinteraksi secara langsung. Bukunya nggak pakai lagi Bapak Ibu, seperti sekolahnya seperti itu. Kayak matematika, PKN, apalagi ya agama. Nah, bukunya nggak pakai lagi, sayang sekali, baru beberapa bulan dibeli kita harus berubah buku baru. Jadi banyak sekali dinamisasi yang terjadi di dalam kurikulum Merdeka ini. Selanjutnya Bapak Ibu, ini saya ambil dari pedoman pembelajaran dan asesmen, di mana perencanaan asesmen itu diawali dengan proses perancangan asesmen dan perancangan pembelajaran, di mana pendidik perlu merancang asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran, saat pembelajaran, dan pada akhir pembelajaran. Ini merupakan hal yang perlu kita garis bawahi. Prinsip-prinsip pembelajaran mungkin kita sudah sering membacanya, dan kita juga sudah mengetahuinya karena kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka 2 tahun ya Bapak Ibu ya, sudah di kelas 8. Berarti nanti semester depan itu kita sudah semuanya kelas 7, kelas 8, kelas 9 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Dan ini adalah beberapa prinsip pembelajaran, yaitu pembelajaran dirancang untuk mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Lalu pembelajaran sebaliknya kodrat alamnya dan juga kodrat zamannya. Lalu pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ini sebenarnya agak berat sih Bapak Ibu, di mana kita bisa mempersiapkan murid-murid kita untuk masa depan mereka, yang kita belum tahu masa depan nanti itu seperti apa yang dibutuhkan murid-murid kita yang akan datang. Juga yang
harus kita lihat kira-kira protokol pembelajaran, gamifikasi, dan platform pembelajaran yang sifatnya dari offline. Karena banyak sekali media sekarang ini yang pakainya internet gitu Bapak Ibu ya. Untuk mengaksesnya kita harus menggunakan internet atau secara online. Kalau dulu mungkin kita pakai media pakainya PowerPoint ya. Kalau PowerPoint sendiri itu kan kalau kita lakukan presentasi sifatnya satu arah saja dari kita kepada murid kita. Harapannya kalau sekarang dua arah seperti yang kita lakukan sekarang. Bapak Ibu bisa memberikan feedback, juga harapannya di kelas siswa kita juga dapat memberikan feedback dari Bu Rela, video, virtual, PowerPoint, sharing-sharing ya, PowerPoint, Google Classroom, video, dan sebagainya. Ini jadi inspirasi nih bagi kita semuanya. Oh mana tahu ada yang baru, wow apa itu gitu kan? Nanti bisa kita cari di Google, nanti bisa kita searching, kita pelajari. Video kalau interaktif bisa nggak ya? Nggak perlu, tapi kita lihat saja kerjasamanya ini berapa lama antara akuisisi sama belajar ID-nya. Di depan di dashboard lagi Pak. Nah, klik yang ini Pak, karena pilih create atau buat, pilih kuis buat dari awal. Itu kalau kita mau buat kuis sendiri, walaupun bunyinya buat dari awal kita bikin sendiri, kita masih bisa kok ambil soal-soal yang ada. Saya ulangin ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa klik yang warna ungu ini buat atau create yang bahasanya bahasa Inggris. Kalau ganti bahasa di sini Bapak Ibu di pengaturan, di setting di pengaturan, nanti pilih bahasanya bahasa apa. Nah, pilih aja di sini bahasa Inggris. Saya mau ganti bahasa Indonesia, pilih bahasa Indonesia. Nanti otomatis tersimpan. Kita berubah menjadi bahasa Indonesia. Di soal Bapak Ibu bisa masukkan gambar, bisa masukkan audio, bisa masukkan video. Atau Bapak Ibu yang ada matematika, IPA, bisa masukkan equation seperti ini. Simbol-simbol matematika juga bisa dimasukkan. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Soal misalnya data. Ini adalah B. Nah, jadi sesimpel itu saja buat soalnya. Masukkan soal, masukkan opsi jawaban, kasih kunci jawabannya. Kalau misalkan soal ini mau dijadikan soal checklist, kita bisa pilih yang ini, kajian data. Maka muncul juga Bapak Ibu ya di sini soal-soal penyajian data. Kita pilih salah satu, kita tambahkan mana yang cocok. Mau nambahkan soal ini, kita klik. Soal mana lagi yang cocok? Oh, yang ini cocok nih, tambahkan. Jadi ini kita bisa pilih-pilih. Kalau yang cara pertama tadi kita gunakan soal yang udah ada tersebut. Kalau pakai cara ini kita bisa pilih-pilih soal. Nih tambah lagi. Terus Pak, nggak sulit bisa selesai. Main game. Enggak lah. Kita ubah video tersebut dengan memasukkan beberapa soal yang bisa diklik-klik di videonya, itu kan jadi interaktif. Jadi siswa kita nggak bisa skip, harus mengerjakan apa yang ada di soal tersebut. Nah, itu kan salah satu kegunaan media untuk agar mereka terlibat. Oke, ada virtual, game, rapot, dari braille, video, PowerPoint. Kalau PowerPoint ini legend banget ya Bapak Ibu ya, dari dulu sampai sekarang masih eksis, masih bisa digunakan untuk buat satu fitur juga di dalam ISIS. Berarti juga sudah Pak Abdul Somad. Coba mulai keluar gitu ya, ini tampilannya seperti apa. Nah, jadi ini dulu ya. Tampilannya full screen ya, Bapak ya.
layarnya cuma nggak di HP-nya. Coba Bapak Ibu keluar, coba-coba nih mau cari Google. Nah, maka di tempat guru ada notifikasi seperti itu. Keluar dari tab, keluar 15 detik gitu. Nah, jadi kalau kita coba keluar, maka di tampilan guru akan muncul notifikasinya. Ini coba-coba nih mau cari jawaban keluar atau